Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asriana dari kelas 3 dengan NIM 246111153. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bubble sort, pseudocode, langkah kerja, serta implementasinya. Yang pertama adalah definisi bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan berulang kali membandingkan dan menukar pasangan elemen yang berdekatan jika urutannya salah. Dalam versi descending, tujuannya adalah menempatkan elemen terbesar di awal larik dan elemen terkecil di akhir larik. Berikutnya adalah pseudocode bubble sort. Di sini kita membuat fungsi dengan nama bubble sort descending dengan parameter A, yaitu array atau daftar angka yang ingin diurutkan. N sama dengan panjang A, menyimpan jumlah elemen dalam array ke dalam variabel N, digunakan untuk mengetahui batas loop saat membandingkan elemen. Baris ini kita gunakan sebagai loop utama untuk mengontrol jumlah putaran pengurutan. Setiap putaran, satu elemen terbesar akan menggelembung ke posisi yang tepat. Karena itu, loop hanya perlu N kurang 1 kali. Swap sama dengan false kita gunakan sebagai indikator pertukaran. Jika tidak ada pertukaran pada satu putaran, artinya array sudah terurut. Hal ini yang membuat algoritma lebih efisien karena bisa terhenti lebih cepat. Untuk baris ini merupakan loop kedua untuk membandingkan elemen-elemen yang bersebelahan. N kurang 2 kurang I karena setiap putaran terakhir sudah berada di posisi yang benar. If ini kita gunakan untuk memeriksa apakah elemen saat ini lebih kecil dari elemen berikutnya, karena kita ingin mengurutkan dari terbesar ke terkecil atau descending. Jadi jika A, dalam hal ini J, lebih kecil, maka perlu ditukar. Untuk baris kode ini kita gunakan untuk menukar posisi elemen sehingga angka yang lebih besar bergerak ke depan. Nah, untuk baris ini kita gunakan jika tidak ada pertukaran pada satu putaran, berarti sudah terurut. Jadi kita menghentikan loop utama lebih awal. Return A kita gunakan untuk kembalikan array yang sudah terurut dari terbesar ke terkecil. Lalu kemudian ada end function untuk menandai akhir dari sebuah kode bubble sort. Berikutnya adalah langkah kerja dari bubble sort. Prinsip kerja dasarnya sama dengan bubble sort versi ascending, tetapi kriteria perbandingan dan pertukarannya dibalik. Kriteria perbandingan descending dalam setiap pas atau iterasi luar, algoritma membandingkan elemen yang berdekatan. Dan jika elemen saat ini lebih kecil dari elemen berikutnya, ini berarti urutan mereka salah, karena kita ingin nilai besar di depan diikuti nilai kecil. Maka nilai elemen tersebut ditukar. Lalu yang kedua, elemen gelembung ke posisi akhir. Setelah satu iterasi utama selesai, elemen terkecil akan menggelembung atau bubble ke posisi akhir yang belum terurut dari larik. Elemen terkecil ini dianggap sudah berada di posisi finalnya. Berikutnya kita akan masuk pada implementasi kode versi sekuensial dan paralel. Untuk soal pertama ini, kita mengimpor semua library atau pustaka
Python yang dibutuhkan untuk operasi pengurutan, pengukuran waktu, dan visualisasi. Yang pertama ada import random. Ini kita gunakan untuk menghasilkan data acak untuk diurutkan. Lalu import time kita gunakan untuk mengukur waktu eksekusi atau durasi proses pengurutan. Lalu import math ini kita gunakan untuk membuat grafik dan visualisasi hasil perbandingan. Sementara import numpy ini merupakan pustaka dasar untuk komputasi numerik, meskipun penggunaannya dalam kode ini minimal. Lalu flow multiprocessing di sini adalah ini merupakan kelas utama dari pustaka multiprocessing yang memungkinkan untuk menjalankan fungsi secara paralel menggunakan multiprosesor atau core CPU. Berikutnya ada CPU core. Fungsinya itu untuk mendeteksi jumlah core CPU yang tersedia pada sistem yang akan kita gunakan untuk menentukan jumlah proses paralel. Import funds SPD ini kita gunakan untuk membuat dan mengelola data forum atau tabel data, terutama untuk menyimpan hasil pengujian berbagai ukuran data. Lalu untuk kode ini kita gunakan untuk tata letak kompleks dari beberapa grafik dalam satu figur matplotlib. Lalu di sini ada print CPU count. Kita gunakan untuk mencetak jumlah core CPU yang terdeteksi untuk analisis paralel. Berikutnya pada sel 2 ini bubble sort sequential descending. Di sini kita mengimplementasikan algoritma bubble sort standar yang berjalan pada satu thread atau proses yang mengurutkan data dari nilai terbesar ke terkecil atau descending. Di sini kita mendefinisikan sebuah fungsi yang menerima satu array sebagai input. Pengurutannya loop bersarang for i in range n dan for j in range. Ini kita gunakan untuk melakukan perbandingan dan pertukaran elemen yang berdekatan. Untuk if, kondisi ini yang menentukan pengurutan descending. Jika elemen saat ini atau data j lebih kecil dari elemen berikutnya, data j plus 1, maka data tersebut ditukar. Login, data dari 20 elemen pertama dicatat pada setiap iterasi luar atau perulangan untuk tujuan visualisasi. Lalu berikutnya itu optimasi dini. Penggunaan if, not, swap, break ini memungkinkan algoritma berhenti lebih awal jika tidak ada pertukaran yang terjadi dalam satu iterasi penuh, menandakan data sudah terurut. Jika ada baris data sama dengan sort data, reward sama dengan true, sebelum pengembalian, ini adalah praktik tidak wajar dalam implementasi bubble sort karena menggunakan fungsi sort bawaan Python yang sangat cepat. Tetapi di sini kita gunakan untuk memastikan 100% datanya itu terurut akhir untuk perbandingan dan login yang konsisten, terutama jika Google Sort-nya dioptimasi dini. Berikutnya yaitu sel 3 bubble sort parallel descending. Bagian ini mendefinisikan implementasi bubble sort menggunakan multiprocessing atau paralel. Yang pertama ada fungsi pembantu bubble sort sum.
Fungsi ini adalah unit kerja yang akan dijalankan oleh setiap core CPU. Ia menerima sepotong kecil data, dan melakukan bubble sort lokal pada potongan tersebut secara descending. Pengurutan lokal ini tidak menjamin seluruh array terurut secara global. Fungsi utama bubble sort paralel pembagian data. Pada pembagian data input dibagi menjadi beberapa potongan. Lalu num core sama dengan CPU count. Ini menentukan core CPU yang akan kita gunakan. Lalu chunk size ini menghitung ukuran ideal setiap potongan, memastikan minimal 1. Lalu ini adalah eksekusi paralel. Kita membuat full proses sebanyak jumlah core CPU. Lalu untuk baris ini kita gunakan untuk membagi pekerjaan atau memanggil bubble sort ke semua core secara paralel dan mengumpulkan hasilnya. Merge kita gunakan untuk menggabungkan data. Artinya di sini kita menggabungkan potongan-potongan data yang telah kita urutkan secara lokal kembali menjadi satu array. Lalu berikutnya ada pengurutan final atau global. Karena pengurutan paralel ini hanya mengurutkan potongan secara lokal, pengurutan global final menggunakan fungsi sort bawaan Python diperlukan untuk menghasilkan array yang benar-benar terurut secara descending. Hal ini sering terjadi pada desain algoritma paralel sederhana. Login hanya mencatat hasil akhir, menunjukkan jumlah jumlah. Berikutnya pada sel 4 ini generate data dan test multi-size. Fungsi ini kita siapkan untuk menyiapkan data dan menjalankan tes performa. Yang pertama ada fungsi generate random. Di sini kita membuat daftar integer acak dengan ukuran atau size tertentu dengan nilai maksimumnya hingga max value. Lalu yang kedua, depth test multi size ini fungsi ini yang menjalankan perbandingan sekuensial dan paralel bubble sort untuk beberapa ukuran data yang berbeda dengan size-nya itu ada 500, 1000, 2000 hingga 5000. Lalu ada pengukuran waktu. Di sini mengukur waktu eksekusi untuk setiap ukuran. Lalu perhitungan speed up sebagai rasio yang menunjukkan seberapa cepat sih versi paralel dibandingkan sekuensial. Lalu hasilnya nanti mengembalikan bunch data frame yang berisi ukuran data, waktu sekuensial, waktu paralel, dan speed up untuk setiap pengujian. Ini kita gunakan untuk analisis scaling performa. Lalu pada sel 5 yaitu main execution. Bagian utama ini yang menjalankan semua fungsi, mengukur waktu untuk satu ukuran data besar dan menghitung metrik performa. Lalu di sini kita menetapkan inisialisasi data dengan data size-nya yaitu 5000 dengan max value 10.000 yang nantinya akan menghasilkan data acak. Di sini ada eksekusi sekuensial untuk mengukur waktu dan mendapatkan hasil. Lalu eksekusi paralel juga untuk mendapatkan hasil. Lalu ada pengujian scaling dengan memanggil test multi-size
untuk menghasilkan size yang akan kita gunakan pada grafik scaling. Lalu yang berikutnya ada perhitungan metrik, itu speed up dan efisiensi. Speed up ini adalah rasio waktu sekuensial terhadap waktu paralel. Efisiensi dihitung sebagai speed up dibagi dengan jumlah core CPU dikalikan 100. Nilai idealnya itu adalah 100%. Lalu berikutnya adalah visualisasi dan grafik. Bagian ini kita menggunakan Matplotlib dan Grid Speech untuk membuat 9 grafik yang menyajikan hasil analisis performa secara komprehensif. Yang pertama ada waktu eksekusi. Bar chart sederhana ini yang membandingkan time sequential dan time parallel. Berikutnya ada speed up dan efisiensi. Bar chart yang menampilkan nilai speed up dan efisiensi. Lalu ada scaling, bubble sort, grafik garis logaritmik yang menunjukkan bagaimana waktu eksekusi sekuensial dan paralel berubah seiring meningkatnya ukuran data. Lalu untuk speed up dan ukuran data, ini adalah grafik garis yang menunjukkan bagaimana speed up berubah seiring meningkatnya ukuran data. Garis merah pada grafik nantinya akan menunjukkan titik di mana paralel mulai lebih cepat. Lalu yang kelima ini adalah iterasi sekuensial. Plot sebar yang menunjukkan bagaimana 20 data pertama ini diurutkan seiring berjalannya pas atau iterasi pada sekuensial bubble sort. Yang keenam ada iterasi paralel. Plot sebar dari 20 data pertama setelah proses paralel dan sebelum pengurutan final, jika exportnya mencakup tahap ini atau setelah pengurutan final. Lalu pada yang ketujuh ini ada distribusi datanya berupa histogram yang membandingkan distribusi nilai data acak awal dengan data setelah diurutkan, menunjukkan bahwa pengurutan tidak mengubah distribusi nilai, hanya urutannya. Yang kedelapan ada resource utilization. Bar chart yang secara efektif sama dengan grafik 1, tetapi diberi label sebagai perbandingan antara sekuensial dan paralel atau tree. Lalu yang kesembilan ini adalah performa summary. Area teks ini tanpa sumbu yang menampilkan ringkasan semua metrik utama dan hasil evaluasi kebenaran. Untuk lebih jelasnya, di sini kita akan melihat output dari visualisasi perbandingan antara versi sekuensial dan versi paralel. Pada gambar pertama ini, perbandingan waktu eksekusi terlihat jelas performa seberapa cepat antara sekuensial dan paralel. Dengan sekuensial dengan waktu yang dibutuhkan yaitu 1.6303 second, sementara paralel hanya 0,9485 second. Lalu pada gambar yang kedua ada analisis speed up dan efisien. Speed up-nya itu ada 1.72, sementara efisiensinya 85.94%. Lalu di sini ada scaling bubble sort yang garis warna biru menunjukkan sekuensial, sementara warna hijau menunjukkan paralel. Di sini terlihat bahwa semakin besar ukuran datanya, maka versi paralel semakin cepat. Mengapa? Karena secara teori
Paralel ini membagi data, khususnya data yang besar, menjadi beberapa potongan-potongan kecil untuk dieksekusi secara bersamaan. Sementara sekuensial karena hanya memiliki satu core, makanya dia bekerja dengan menyelesaikan tugas secara satu persatu. Lalu ini adalah tampilan speed up versus ukuran datanya. Lalu ada iterasi bubble sort sequential untuk 20 data pertama. Iterasi bubble sort yang kedua untuk versi paralel untuk 20 data pertama. Lalu di sini ada pemanfaatan threads atau proses di mana sequential hanya menggunakan satu thread saja, sementara paralel dia menggunakan 2 threads. Lalu pada performa summary ini kita bisa melihat perbedaan atau perbandingan kecepatan antara sequential dan paralel, di mana kita menggunakan data size-nya itu adalah 5000 dengan max value 10.000. CPU core yang kita gunakan 2. Sequential kecepatannya mencapai 1.6303 second, sementara paralel hanya 0.9485 second dengan speed up 1.72 kali. Efisiensinya mencapai 85.94% dengan validasi sequential core true, parallel core true dengan bitmatch juga true. Lalu yang terakhir ada sel 7 yang merupakan hasil detail dan kesimpulan akhir. Bagian ini digunakan untuk mencetak hasil pengujian performa dan kesimpulan dalam format teks yang lebih terstruktur. Hasil detail ini untuk mencetak size atau hasil pengujian berbagai ukuran data dalam format table untuk menampilkan data scaling secara mentah. Lalu analisis iterasi mencetak 20 data pertama dari pengurutan sequential dan paralel. Ini menunjukkan bahwa sequential melakukan pengurutan secara bertahap dalam banyak iterasi, sementara paralel hanya mencetak hasil setelah pengurutan lokal dan pengurutan global final, sehingga lognya lebih singkat. Lalu ada kesimpulan akhir untuk versi data descending. Yang pertama ada kebenaran algoritma, yaitu untuk memverifikasi bahwa baik hasil sequential maupun paralel sama dengan hasil pengurutan bawaan Python atau standar, dan juga memverifikasi bahwa keduanya menghasilkan hasil yang sama dengan result sequential sama dengan result paralel. Lalu yang kedua ada analisis performa. Ini untuk menyatakan kesimpulan utama berdasarkan nilai speed up yang menunjukkan apakah versi paralel lebih cepat atau lebih lambat dari sequential untuk ukuran data utama dengan data size 5000. Ini merupakan hasil dari sel 7, yaitu ada hasil detail perbandingan berbagai ukuran data, ada analisis iterasi proses sorting, dan ada kesimpulan akhir. Pada hasil detail perbandingan di sini untuk data yang size-nya lebih kecil, versi sequential lebih cepat. Lalu untuk size dari 1000 sampai 5000 ini versi paralel yang lebih cepat.
Lalu ada analisis iterasi proses sorting. Iterasi sekuensial dan iterasi paralel menunjukkan bahwa untuk 20 data pertama dan terakhir, data menunjukkan telah terurut secara benar, terurut secara descending dari besar ke kecil. Lalu ada kesimpulan akhir. Untuk kebenaran algoritmanya, sekuensial, paralel, ataupun konsisten, semuanya true, telah terurut secara benar dan juga telah konsisten. Lalu analisis performanya menunjukkan paralel lebih cepat 1.72 kali dari sekuensial. Sekian penjelasan saya mengenai definisi bubble sort, pseudocode, langkah kerja, serta implementasi kode bubble sort, versi paralel, dan sekuensial.